Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Bapak berharap semua dalam keadaan baik-baik ya. Dan yang merasa belum mengerjakan tugas, Bapak masih tetap menantikan tugas kalian sampai saat ini. Dan pertemuan kita pada saat ini, kita masuk pada materi ke-6, masih tetap berbicara tentang keluarga Kristen. Dan Bapak berkeyakinan bahwa kalau kita berbicara tentang kehidupan keluarga, pasti semuanya mengharapkan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya agar setiap keluarga itu bisa merasakan kebahagiaan? Tentunya, setiap anggota keluarga harus menyadari tugasnya sebagai bagian dari satu keluarga. Nah, anak-anak, materi kita pada hari ini yang kita bahas adalah tentang tanggung jawabku terhadap keluargaku ya. Dan landasan teologis kita terambil dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat 52, Keluaran pada pasal 20 ayat 12, dan Kejadian pada pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah kita harus mengetahui dan menghayati bagaimana sebenarnya tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, khususnya anak, kepada orang tua, sehingga kita bisa membuat satu komitmen untuk semakin mengasihi, menghormati orang tua di dalam Tuhan. Nah, anak-anak semua, satu hal yang perlu disadari bahwa keluarga Kristen yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak hendaknya memiliki hubungan yang benar ya, di mana ayah itu harus mengasihi ibu, ibu harus tunduk kepada ayah, dan ayah ibu harus mengasihi dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya di hadapan Tuhan. Dan tentunya anak-anak juga wajib untuk menghormati kedua orang tuanya. Nah, itulah bentuk tanggung jawab dari sesama anggota dalam satu keluarga ya. Nah, anak-anak, sebagai orang tua yang bertanggung jawab, tugas utama dari orang tua ada beberapa hal. Sekarang kita akan melihat bagaimana sebenarnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari orang tua. Yang pertama adalah orang tua itu berkewajiban untuk mengasihi anak-anaknya. Yang kedua, orang tua harus mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Dan ketiga, orang tua harus mendidik anak-anaknya sehingga tercipta anak-anak yang benar-benar menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terutama dengar-dengaran kepada Tuhan, dan mampu mempraktikkan kasih dalam kehidupannya. Nah, anak-anak, karena kalian adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan satu keluarga yang harus dipertanggungjawabkan, oleh karena itu, setiap orang tua harus betul-betul memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi pada diri kalian, perkembangan-perkembangan yang ada pada diri seorang anak, karena kalian semua pasti mengalami sebuah perkembangan-perkembangan. Nah, sekarang kita melihat perkembangan apa semua itu anak-anak ya. Ya, perkembangan tersebut pertama ada yang dinamakan dengan perkembangan kognitif, ada yang dinamakan dengan perkembangan moral etika, ada yang dinamakan dengan perkembangan ego, dan ada yang dinamakan dengan perkembangan iman. Nah, anak-anak, perkembangan yang ada pada kalian alami ya, harusnya menjadikan kalian menjadi pribadi yang memiliki keinginan pola pikir yang dalam kehidupan sehari-hari mungkin akan berbeda dengan pola pikir dan keinginan dengan orang tua kalian. Tetapi satu hal yang Pak mau katakan di sini bahwa ketika kalian telah mengalami perkembangan-perkembangan yang Pak sudah katakan tadi, ada perkembangan ego, ada perkembangan moral etika, ada perkembangan iman, diharapkan sekali ketika kalian melakukan berbagai hal, apapun yang kalian lakukan itu sama sekali tidak pernah bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Itu yang harus kalian ketahui ya. Pak ulangi bahwa perkembangan-perkembangan yang kalian alami itu menjadikan kalian sebagai satu pribadi yang dalam melakukan banyak hal tidak pernah bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Nah, pertanyaan sekarang anak-anak, bagaimana caranya agar supaya kita menjadi satu pribadi yang dalam kehidupan sehari-hari tidak bertentangan dengan kebenaran firman Allah? Salah satu caranya adalah kita sebagai anak harus menyadari dan memposisikan diri sebagai anak yang selalu taat kepada orang tua. Ingat anak-anak, salah satu buktinya adalah taat kepada orang tua. Nah, remaja Kristen diharapkan harus mampu selalu mentaati orang tua dengan alasan bahwa orang tua itu merupakan wakil Allah dalam mendidik anak-anaknya.
Jadi, karena orang tua adalah wakil Allah, maka tidak ada alasan untuk kalian melawan, membantah apa yang menjadi nasihat orang tua. Dan yang satu hal yang harus kalian ketahui, bahwa tidak ada manusia itu yang sempurna, ya, termasuk orang tua kita. Orang tua kita juga adalah seorang manusia biasa, sehingga memungkinkan orang tua juga melakukan kesalahan. Tetapi yang harus kalian ketahui bahwa walaupun orang tua kita melakukan sesuatu kesalahan, sebagai anak-anak kita harus tetap menghormati mereka, ya. Karena memang perintah Allah kepada anak-anaknya adalah agar anak-anak senantiasa menghormati orang tua, ya. Karena dalam Alkitab dikatakan, tidak pernah dibilang, "Hei anak-anak, hormatilah orang tuamu yang baik," atau "Hei anak-anak, hormatilah orang tuamu yang kaya." Tetapi dalam Alkitab dikatakan, "Hei anak-anak, hormatilah kedua orang tuamu." Itu harus diingat, ya. Nah, berikutnya anak-anak, satu hal berikut yang harus kita pahami bersama-sama, bahwa satu hal yang tidak bisa kita lupakan, bahwa orang tua kita itu semakin hari pasti akan semakin tua. Ya, semua orang pasti akan demikian. Seiring bertambahnya waktu, usia orang tua kita pasti akan bertambah, dan tentunya orang tua kita akan semakin lemah, ya, dan semakin tua. Nah, pada saat seperti inilah kalian sebagai anak-anak harus semakin memberikan perhatian kepada orang tua kalian. Memang kita tidak bisa membalas semua kebaikan orang tua kita, tetapi paling tidak kalau kita mampu memberikan perhatian dengan penuh kasih sayang, dengan kelemah lembutan, hal tersebut sudah cukup untuk membahagiakan orang tua kita. Ini menunjukkan bahwa seorang anak tidak boleh melupakan setiap kasih dan jasa dari orang tua kita yang telah diberikan oleh orang tua kita sepanjang hidup kita. Nah, anak-anak, selain kita harus mentaati orang tua, sebagai remaja Kristen, kita juga harus menunjukkan sikap yang benar. Alkitab mencatat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang 17 dikatakan, "Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Selain kita mentaati orang tua, sikap selanjutnya sebagai bukti bahwa kita itu adalah anak yang bertanggung jawab kepada mereka atau kepada orang tua adalah dalam kehidupan sehari-hari, setiap anak harus menunjukkan rasa hormat, ya, di hadapan Tuhan, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan rasa hormat dalam konteks ini? Yang dimaksud adalah anak harus bersikap santun kepada orang tua, ya. Tidak boleh kasar, namun mereka harus menunjukkan sikap sopan kepada orang tua, ya. Ingat, tidak boleh kasar, ya. Sikap hormat dapat ditunjukkan dengan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup orang tua. Jadi, anak yang menghormati orang tua adalah anak yang juga memikirkan hal-hal yang baik yang menyenangkan orang tuanya, yang mereka kerjakan ketika mereka masuk pada usia tua. Nah, bagaimana caranya anak-anak? Caranya adalah sejak saat ini kalian harus belajar dengan baik, raih pekerjaan yang baik, sehingga nantinya mampu membahagiakan orang tua ketika mereka membutuhkan perhatian dari kita, ya. Bukti berikutnya bahwa menghormati orang tua adalah kita harus menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua kita. Itu yang ketiga. Kita harus menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua kita, ya. Kenapa demikian? Karena memang orang tua adalah orang tua kita. Oleh karena itu, kita harus akui bahwa kita atau bahwa orang tua kita adalah utusan Allah untuk mendidik kita. Jadi, hal ini dikuatkan dalam Lukas pada pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-52, ya. Di situ dikatakan bahwa menghormati orang tua dapat ditunjukkan dengan cara mengikuti jejak mereka untuk beribadah bersama-sama, yaitu hal berikutnya yang bisa diketahui dalam Lukas pada pasal 2 ayat 41 sampai 52. Dan bukti lain itu kita dalam hal menghormati orang tua dapat tunjukkan dengan cara mengikuti jejak orang tua untuk beribadah bersama-sama. Dan hal ini ternyata sudah ditunjukkan oleh Yesus ketika orang tuanya beribadah. Yesus juga ikut serta, bahkan
pada usia 12 tahun, Yesus suka berada di rumah ibadat dan bercerita tentang firman Tuhan kepada ahli-ahli Taurat. Kemudian dalam Keluaran 20 ayat 12, Alkitab menyatakan bahwa untuk menghormati orang tua, mari kita semua untuk tidak menyakiti hati mereka. Berikutnya dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, menghormati orang tua ditunjukkan dengan cara hidup rukun dengan saudara. Ketika anak hidup rukun, hal tersebut tentunya akan membahagiakan orang tua. Tetapi sebaliknya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian tidak akur dengan saudara-saudara kalian, dengan adik atau dengan kakak kalian, tentunya itu membuat orang tua kita tidak bahagia dan mungkin akan membuat mereka menjadi sakit karena berpikir atau kepikiran dengan masalah-masalah yang kalian lakukan bersama dengan adik-adik atau saudara-saudara kalian dalam satu rumah tangga. Nah, anak-anak, karena Alkitab sangat menekankan untuk kita mentaati dan menghormati orang tua sebagai bukti tanggung jawab. Oleh karena itu, anak-anak, mulai sekarang marilah kita buat sebuah komitmen untuk mengasihi dan mentaati orang tua kita baik hari ini, besok, sampai usia tua mereka. Ya, kita harus mengingat jasa-jasa mereka kepada kita semua, sehingga kita dimampukan dari sekarang mempersiapkan diri untuk dapat membalas kebaikan-kebaikan orang tua ketika orang tua kita